Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Sebelumnya Bapak Ibu bisa menghidupkan audionya supaya suara kami terdengar oleh Bapak Ibu. Silahkan. Baik, kami ucapkan selamat datang di kegiatan Guru Inspiratif Indonesia, kegiatan workshop virtual, desain poster, dan infografis dengan Benches. Kegiatan ini 3 hari, Bapak. Mohon maaf. Kegiatan ini dilakukan 5 hari, Bapak Ibu. 3 hari kita akan bertemu virtual seperti ini melalui Zoom meeting yang dipandu oleh Bapak. Mohon maaf. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratamamurti Kusuma MPD selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Noval Abdillah SPD GR selaku narasumber pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu yang bergabung pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kegiatan ini 3 hari Bapak Ibu melalui Zoom meeting dan 5 hari melalui WhatsApp group, di mana kegiatan ini dipandu oleh Bapak Noval Abdillah SPD GR. Beliau adalah Duta Teknologi Kemendikbudristek, sehingga Bapak Noval sudah berkompeten pada bidangnya, Pak Ibu. Dan malam ini kita akan belajar bersama Bapak Noval, sehingga Bapak Ibu bisa menyimak materi pada malam hari ini. Yang perlu kami ingatkan pada Bapak Ibu tentang materi atau dokumen atau presensi atau yang lainnya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kami sudah siapkan dan Bapak Ibu cukup menyimak pada malam hari ini. Dan tidak perlu berlama-lama lagi Bapak Ibu, kami silahkan Bapak Noval Abdillah SPD GR untuk menyampaikan pemaparan materinya pada malam hari ini. Silahkan Bapak. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar, Mbak Syakila? Sudah Pak, terdengar. Iya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Dr. Suhardi sebagai founder dalam kegiatan ini. Yang sama-sama kita hormati juga ada Pak Randi, dan yang saya banggakan Bapak Ibu yang memiliki semangat ya untuk mengikuti kegiatan di malam hari ini. Bapak Ibu, ini adalah malam pertama kita memulai untuk belajar. Mungkin dalam kegiatan ini nanti ada hal-hal yang baru, Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah khazanah keilmuan kita, pengetahuan kita dalam mendesain sebuah poster atau nanti juga ada infografis dengan menggunakan platform Fan Engage ya. Saya bingung bacanya nih karena bahasa Inggris gimana ya. Nah, jadi Bapak Ibu di kesempatan yang baik ini saya akan mencoba berinteraksi dengan Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu, saya mohon nanti secara interaktif bisa berkomunikasi melalui chatting atau melalui kolom komentar yang ada di room Zoom ini, sehingga diskusi kita jauh lebih hidup dan Bapak Ibu jauh lebih menikmati apa yang sama-sama kita. Bapak Ibu sebagai pembuka, saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini adalah orang-orang yang sangat hebat,
Saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang yang mengambil kesempatan baik, memberi tantangan pada diri kita sendiri untuk melatih diri keluar dari zona nyaman ya Bapak Ibu. Dan ini sungguh sangat luar biasa. Kalau saya mengistilahkan bahwa seorang pelaut itu, seorang pelaut yang handal adalah seseorang yang lahir dari laut yang bergelombang. Saat ini Bapak Ibu, saya yakin pasti berada di posisi tersebut. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, sebelum saya presentasi menyampaikan sharing materi gitu, kira-kira Bapak Ibu pernah nggak sebelumnya membuat sebuah poster gitu? Ini survei dulu ya, survei awal. Silakan Bapak Ibu boleh berkomentar terlebih dahulu di kolom chat. Pernah nggak Bapak Ibu membuat sebuah poster? Oke, ini ada Pak Gusduhi ya, dari Jabar. Pernah Pak? Kemudian belum. Suara tidak terdengar. Ada Pak Wisnu ya. Benarkah Bapak Ibu suara saya tidak terdengar Bapak Ibu atau kurang keras? Oke, terdengar ya? Ya. Oke, di sini ada Bu Rusyanti. Alhamdulillah sering Pak. Waduh, ini sering. Berarti sudah punya kapasitas yang lebih ya. Kemudian ada Ibu Herlina. Pernah Pak di kertas. Di kertas. Oke. Kemudian ada Pak Hasbuni. Sudah. Saya sudah mencoba. Kemudian di sini ada Pak Abdul. Terdengar jelas. Oke, terima kasih ya Bapak. Nah, Bu Herlina saya buat di Canva Pak. Oke, nah Bapak Ibu, untuk saat ini poster, flyer, infografis itu adalah sumber kekuatan ya Bapak Ibu. Bahwa berkembangnya media sosial, Bapak Ibu tidak perlu capek-capek ya. Tidak perlu capek-capek membuat sebuah ya publikasi. Hanya bermodal flyer orang akan tertarik, hanya bermodal poster orang akan membaca secara umum, biasanya disebarkan di media sosial. Nah, seperti apa kita akan mendesain sebuah poster sehingga kita perlu mengetahui kiat-kiatnya ya, tips dan triknya seperti apa. Oke, mungkin saya akan mulai nih ya. Nah, Bapak Ibu mendesain poster dan infografis dengan menggunakan fan engage.com ya, maaf. Nah, ini mungkin hal yang baru ya, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau misalkan Bapak Ibu sering membuatnya di platform yang Bapak Ibu sebelumnya perkenalkan, saya adalah Fal Abdillah, merupakan Duta Teknologi Kemendikbud Ristek, Bapak Ibu, dan saat ini saya merupakan guru di sekolah dasar di Kabupaten Situbondo. Ya, di kesempatan yang baik ini, mari kita mencoba untuk berlabuh. Kita buktikan bahwa kita adalah seorang pelaut yang tangguh ya, Bapak Ibu. Dan kita mencoba hal-hal yang baru. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan poster ya? Bahwa poster itu adalah media gambar yang mengkombinasikan. Nah, ini bukan hal yang paten mutlak tidak ya Bapak Ibu. Saya mengambil juga yang mengkombinasikan unsur-unsur visual seperti garis, kemudian ada gambar juga, dan di dalamnya memuat kata-kata untuk menarik perhatian dan mengkomunikasikan pesan secara singkat. Nah, jadi Bapak Ibu poster itu kalau ada gambar, ada kata-katanya, kemudian mengandung pesan atau ajakan, maka itu bisa kita sebut sebagai poster. Ya. Oke, nah mari kita simak bersama-sama Bapak Ibu. Ada sebuah pertanyaan besar ya Bapak Ibu. Bagaimana menurut Bapak Ibu nih ya? Apakah gambar di samping ini adalah sebuah poster? Boleh Bapak Ibu sambil berkomentar, apakah di samping ini adalah sebuah poster?
Oke, ada Bu Andi ya dari Makassar nih. Tak. Apakah sebuah poster? Iya. Bu Herlina, iya Pak, sebuah poster ya. Kemudian apa lagi? Bu Mala, iya. Terus Pak Hasbuni juga, iya Pak. Bu Dina Wijaya, poster. Tetapi terlalu banyak tulisan. Nah, ini udah mulai ini ya. Oke, kayaknya iya Pak. Oke, oke. Mana lagi nih Bapak Ibu? Ada Ibu Patini, poster tapi kurang menarik. Nah, menurut Bapak Ibu, bagian apa yang paling menarik untuk diperhatikan? Ya, coba kita lihat. Apa yang menarik Bapak Ibu? Kalau menurut Bapak Ibu apa yang menarik dari poster sebelah kiri ini, Bapak Ibu? Ada yang menarik? Oke, gambar dan judulnya yang menarik. Terus gambarnya, apalagi yang menarik Bapak Ibu? Gejala umum. Oke. Warnanya eye catching ya, sejuk di mata gitu ya. Terus Bu Hijabar ya. Kemudian Bu Erlina, pencegahan karena disertai gambar dan keterangan. Paling yang menarik ya. Yang paling menarik adalah warna. Kemudian Ibu Siti menjawab juga novel coronavirus ya, yaitu judulnya ya Bapak Ibu. Ada yang lain yang ingin menyempurnakan apa yang paling menarik dari poster di samping ya. Pesan, oke, kita catat pesan yang menarik. Selain itu Bapak Ibu, apa lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Ibu Erti Ristiati. Oke, pesan. Ya, baik. Tidak ada yang salah dari apa yang Bapak Ibu amati, sehingga memang ini adalah sebuah poster ya. Tadi dijelaskan kombinasi ada gambarnya, kemudian ada teksnya, dipadukan berisi informasi atau ajakan ya. Nah, ini adalah sebuah poster. Oke. Nah, apakah ini menarik? Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini itu punya penilaian tersendiri ya. Jadi tidak ada yang salah dengan pendapat dari masing-masing. Bapak Ibu, tadi ada yang menilai saya sangat tertarik dengan warna. Oke, waduh, malah ini ada yang menyebutkan Bu Siti Rohmah ya, tidak menarik. Nah, ya. Oke, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, jadi nggak ada yang salah. Kemudian di sini ada yang menarik pada bagian konten. Kemudian ada gambarnya Pak. Oke, ini sudah bisa kita nilai ya Bapak Ibu sejauh mana bisa mengamati sebuah poster. Kurang komunikatif, oke. Pak Maskud ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, mari kita lihat lagi. Ada sebuah contoh poster lagi ya, dengan informasi yang sama. Oke. Bagaimana dengan ini? Apakah ini bisa kita sebut sebagai poster? Bagian apa yang menarik? Mbak, kalau ini gimana Bapak Ibu? Apakah gambar ini sebuah poster? Kemudian, apakah ini menjadi menarik Bapak Ibu? Oke. Apa yang menarik dari poster ini Bapak Ibu? Gambarnya menarik, gambar gradasi konten tidak berlebihan, singkat, jelas. Wah, oke, di sini ada Bapak atau Ibu ya, Pak Tini ya. Oke, poster pemilihan warna dan gambar yang simpel. Terus, ya poster lebih menarik, gambarnya sudah sesuai dengan isinya. Oke, gambar sudah sesuai dengan isi. Pesan yang disampaikan yang menarik. Oke, Pak Sudarto ya, Bu Nining. Ya, lebih menarik. Warna lebih kontras. Ya. Silakan dikuliti ya Bapak Ibu. Sepengetahuan Bapak Ibu kira-kira apa yang menjadi menarik dari poster atau gambar yang ada di samping nih ya.
gambarnya dan pesannya menarik, Pak. Nah, ini ada Bu Mala. Bu Mala tadi untuk gambar yang pertama katanya tidak menarik. Nah, tapi untuk gambar yang ini Bu Mala menarik. Oke, siapa lagi Bapak Ibu yang ingin berkomentar? Silakan saya bacakan di sini. Ada Ibu RT ya, tersirat sosialisasi. Budina Wijayanti, lebih menarik, lebih dari satu warna. Ada fokus gambar yang besar, kemudian pesannya jelas dan simpel. Oke. Mudah dipahami. Alur baca. Alur baca ya. Terus mana nih? Pemilihan warna. Bagaimana agar poster bisa menarik seperti itu? Nah, ini pertanyaan berikutnya ya, Bapak. Oke, Bapak Ibu saya yakin sudah punya pandangan. Tanpa harus saya jelaskan seperti apa dan bagaimana, Bapak Ibu pasti bisa mengamati mana yang lebih menarik. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, seandainya saya bandingkan, dan Bapak Ibu juga bisa membandingkan, apa yang berbeda? Menurut Bapak Ibu yang paling mencolok apa bedanya Bapak Ibu? Yang paling mencolok sendiri, itu kira-kira apa sih bedanya? Oke, penataan, tata letak, Pak Agus ya. Nah, terus ada Bu Yunilas, warnanya Pak. Oke, Bu Erti yang kedua lebih singkat Pak. Kemudian Pak Pitani ini lebih kepada alur bacanya, yang kiri lebih terstruktur, pewarnaan, Bu siapa nih? Bu Heri Bertus ya. Kemudian Bu Rusyanti tata letaknya. Ada Bu Sri warna, Bu Herlina juga warna. Pak Masud juga pesan dengan gambar. Siapa lagi Bapak Ibu? Ibu Evalina, fokus informasinya yang berbeda. Oke, aduh banyak banget nih ya. Keren nih Bapak Ibu ya. Benar-benar dikuliti nih. Membandingkan dua yang berbeda ya. Yang pertama terlalu padat Bapak, yang kedua singkat dan jelas. Ibu Ika Diansari. Kemudian ada Pak Agus. Yang berbeda tuh komposisi. Bu Rusyanti presisi pastinya. Oke. Ada yang masih belum saya sebut. Bu Anis Wahyuningsi ya, tata letak gambar bagus dan berurutan ya. Yang nomor 2. Menurut Bapak Ibu nih, karena Bapak Ibu sudah bisa membandingkan ya. Menurut Bapak Ibu, poster yang baik itu yang bagaimana? Coba deh. Kira-kira gimana nih Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, poster yang baik itu yang bagaimana sih? Boleh Bapak Ibu tulis? Menurut Bapak Ibu nih, poster yang baik itu yang bagaimana? Bapak Ibu kan tadi sudah menilai. Oke, Pak Budi Hidayat. Nah, ini uang terisi penuh. Berarti yang baik adalah poster yang isi penuh. Ada Bu Dina di sini, yang baik adalah warna latar dengan warna tulisan kontras. Bikin belerang mata. Oke ya, jadi pertanyaannya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, poster yang baik itu bagaimana? Ya. Oke, dari Bu Anis, kata-katanya jelas, padat, komposisi warna menarik. Itu yang menarik ya, kita catat ya Bapak Ibu. Kemudian dari Pak Masud, poster yang menarik itu pesannya jelas, simple. Oke, kita catat lagi. Kedua ya. Kemudian ada Pak Ishak juga di sini, menarik dan mudah dipahami isinya. Isinya mudah dipahami ya. Ibu Siti Rohmah, warnanya tidak terlalu banyak. Oke. Kemudian di sini ada Bu Kurniasi, dominan gambar, tulisan singkat dan warna. Oke, jadi gambar, tulisannya singkat dan warna menarik. Pak Pitani dimulai dari judul. Gradasi warna, pesan jelas, kemudian ada alur baca. Oke. Ini udah tambah mengerucut ya. Kemudian ada Ibu Nining. Ibu Nining di sini dapat menarik perhatian dalam sekali lihat. Nah, itu point of view atau center of interest ya Bapak Ibu. Terus
Ibu Herlina di sini padat, singkat, dan jelas. Juga dari segi pemilihan gambar dan warna. Oke. Pak Hasbuni di sini juga menjawab poster yang baik dari warna, pesan singkat, dan gambar. Poster baik yang bahasanya komunikatif. Nah, ini kunci nih ya. Mudah dipahami, didukung dengan gambar. Oke, Pak Agus, ada ruang kosong untuk menyimpan pesan tulisan ya. Bu Evalina, informatif, singkat, padat, kemudian warna yang tepat. Tulisan tidak terlalu banyak, warna menarik, gambar dan menarik. Malah ini informasi yang disampaikan jelas. Oke. Duh, banyak banget ya Bapak Ibu. Dibuat dengan gambar yang menarik. Oke. Nah, saya rasa Bapak Ibu telah berkomentar dan mewakili bagaimana desain poster yang menarik itu saya rasa sudah terwakili ya, Bapak Ibu. Nah, ini terakhir dari Bu Dina Aulina, isi pesan mudah dipahami dan pemilihan warna dan gambar dibuat semenarik mungkin ya. Oke. Terima kasih atas komentarnya ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu poster yang baik itu seperti apa? Memang jelas ya Bapak Ibu. Kadang kita hanya bisa merasakan, hanya bisa melihat, mengamati. Namun kita juga bisa membedakan mana yang menarik dari dua gambar. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau mendesain poster, itu Bapak Ibu setelah selesai mendesain, maka mintalah teman kita untuk melihat. Kira-kira gimana ya? Bagus enggak? Kalau reaksi orang lain itu tertarik, maka ya bagus. Mungkin saya rasa yang sebelah kanan ini pesannya bagus, pesannya ya. Tapi karena kemasannya, nah sekali lagi, karena kemasannya mungkin kurang rapi, sehingga menjadi kurang bagus juga pada akhirnya. Nah gitu ya. Jadi, nah ini sangat jelas ya, Bapak Ibu. Nah untuk tipsnya, bagaimana cara membuat poster yang baik, setelah ini kita coba berdiskusi lagi ya, Bapak Ibu. Ada Pak Aib Saifuddin ya. Oke, terima kasih Bapak. Komposisi antara tulisan dan gambar sesuai dengan tujuan. Ya, betul. Nah, Bapak Ibu, kata kunci dari sebuah poster ya, Bapak Ibu. Bahwa poster itu memiliki 4 poin ya. Memiliki 4 poin yang benar-benar kita harus cermati. Gitu ya. Jadi poster yang baik itu memiliki 4 hal berikut. Yang pertama adalah mudah dibaca. Mari kita flashback. Bapak Ibu mudah nggak baca poster yang berwarna merah ini, Bapak Ibu? Mudah nggak? Ketimbang yang kiri ya. Jadi di sini Bapak Ibu, eh, jadi di sini Bapak Ibu untuk yang ini tadi kan ada yang belerang Pak mata gitu ya. Ya karena itu tadi, karena ini mungkin tidak mudah kita langsung bisa membacanya. Satu, kenapa itu terjadi? Karena satu pemilihan warna yang tidak sesuai. Ya, backgroundnya merah, Bapak Ibu, kemudian tulisannya juga merah. Nah, ini kan jelas bertetangga warnanya atau family color ya. Sehingga untuk memahami apa sih tulisannya ini gitu ya, menjadi kurang kontras. Berbeda dengan sebelah kanan ya, Bapak Ibu, backgroundnya itu terang, kemudian tulisannya gelap. Sehingga ini sangat enak untuk dibaca. Oke, mari kita yang pertama adalah mudah dibaca. Yang kedua, mudah dilihat. Bapak Ibu, ya. Nah, mudah dilihat, maka di sini kita punya 2 poin. Punya 1 poin ya, Bapak Ibu. Yang disebut dengan point of view atau center of interest. Jadi, orang akan melihat poster menarik atau tidak itu tergantung kita meletakkan objek gambar di mana. Contoh, mari kita bandingkan. Yang pertama, ini sama-sama kita ingin menunjukkan
bahwa ada seseorang yang menggunakan masker. Berbeda dengan yang ini, ya. Sama, dia pakai masker juga yang di sebelah kanan, sementara yang di sebelah kiri juga pakai masker. Tapi point of view-nya, center of interest-nya berbeda, Bapak Ibu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan point of view, maka orang akan melihat pertama kali di sini. Pada bagian gambar yang sebelah kiri, itu akan melihat objek yang paling besar dulu, Bapak Ibu. Ya, akan melihat gambar ini dulu. Nah, ini gambar masker ya. Nah, baru setelah itu, point of view yang kedua, mereka itu pasti akan membaca apa sih judulnya? Gitu. Nah, setelah baca judul, orang akan merasa tertarik. Wah, judulnya itu ya. Kemudian secara mendetail mereka akan membaca isinya. Nah, yang nomor dua, ini saya tidak bisa langsung menemukan urutan ya, urutan orang melihat pertama itu apa? Judul dulu kah? Gambar dulu? Ini nggak ada, gitu. Sehingga ini menjadi kurang menarik. Nah, seandainya ini diperbesar ya, Bapak Ibu, gambar yang ada di samping ini kita perbesar, mungkin ceritanya akan beda dan mengalami penyesuaian warna. Ya, jadi center of interest apa yang paling menarik di sini? Nah, itu yang menjadi poinnya. Sudah dilihat pemilihan warna ya, jelas ya Bapak Ibu, supaya mudah maka kontras itu menjadi penting. Jangan sampai backgroundnya hitam, tulisannya hitam juga, sehingga apa pesannya, apa tulisannya ini menjadi tidak nampak. Oke. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, mudah dimengerti. Supaya mudah dimengerti, maka kita cukup memasukkan poin-poin pesan. Jadi tidak perlu menceritakan mungkin satu paragraf, dua paragraf di dalam sebuah post. Ya, hanya poinnya saja yang kita sampaikan. Oke, sehingga orang itu membaca, oh iya, gitu. Jadi langsung mengerti. Nah, biasanya poin-poin pesan itu di dalam poster itu juga dilengkapi dengan gambar ya. Ada gambar contoh. Mari kita lihat yang sebelah kanan. Sebelah kiri. Bahwa di sini ingin menyampaikan pesan gimana coronavirus itu terjadi. Ya, ada gejala klinisnya, kemudian ada pencegahannya. Nah, sebelum membaca pencegahan, orang akan melihat gambar-gambar ini. Nah, inilah yang saya maksud tadi, ini poin-poinnya. Pertama demam, maka dikondisikan. Oh, gambarnya seperti itu. Meskipun mungkin teksnya ini saya hapus, tetapi gambar ini mewakili pesan inti. Seperti itu, Bapak Ibu. Kira-kira ya. Yang keempat, Bapak Ibu. Komposisi, layout, susunan. Nah, gimana tadi kita menyusun ya? Kita boleh kembali lagi. Coba Bapak Ibu. Ini sangat seimbang ya, Bapak Ibu. Mari kita perhatikan di sini. Layout, tata letak ya. Coba kita perhatikan ya. Pada bagian tepi, ini teks tidak benar-benar menempel ya. Mereka masih memberikan space yang sama. Contoh, space bagian atas itu sama dengan space bagian bawah. Ya, kira-kira ini jaraknya. Kemudian space sebelah kanan, sebelah kiri itu sama jaraknya dengan space di sebelah kanan. Nah, ini menjadi keseimbangan, simetris. Ya, bahwa konten ini dikemas tidak melebihi geblek. Kalau dulu guru-guru kita menyuruh kita untuk menggambar itu jangan lupa nak buat garis tepi. Ya inilah tujuannya ya, Bapak Ibu. Supaya objek, tulisan, gambar itu tidak melebihi dari batas ya. Nah, berbeda dengan sebelah kanan nih ya, Bapak Ibu. Tulisan itu sangat mepet. Terlalu ke kiri, bahkan pas di garis ini ya. Nah, sehingga ini menjadi kurang nyaman deh dilihat. Nah, ini menjadi persoalan juga ya. Selain tata letak meletakkan objek yang lain juga di sini ya, Bapak Ibu. Jadi berkaitan dengan layout, maka Bapak Ibu perlu perhatikan juga
di mana saya bisa meletakkan objek ini supaya menarik. Oke. Yang kedua, kemudian pengaturan ya, tepi batas harusnya seperti apa. Terus Bapak Ibu, nah ini ya Bapak Ibu, bagian dari poster. Kalau yang barusan ini kan kata kuncinya ya. Kata kuncinya itu harus mencakup 4 ini ya. Sekarang kita mengenal bagian-bagian poster. Ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, bahwa hal mendasar yang harus ada di dalam poster. Satu, harus ada judul. Ya, Bapak Ibu, jangan lupa. Harus ada judul. Oke. Jadi Bapak Ibu perlu dipahami nih. Kalau ada poster tanpa judul ini tanda tanya. Ya, ciri-cirinya apa Pak judul? Judul itu adalah teks yang ukurannya paling besar Bapak Ibu, dibandingkan teks dengan teks yang lainnya. Coba kita perhatikan nih. Nah, ini judulnya warna hitam Bapak Ibu, kemudian teks yang lain berukuran lebih kecil ya. Begitulah ciri-cirinya. Setelah judul itu ada subjudul Bapak Ibu, artinya keterangan sedikit aja dari judul ya. Subjudulnya mungkin yang mana Pak? Ini, make your own style. Ya, sedikit aja ada di sini. Oke. Kemudian di sini ada slogan ya, Bapak Ibu, atau ada kalimat ajakan. Kalau tadi kan ayo gunakan masker, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada teks atau body text. Nah, body text-nya itu yang mana? Ya, isi pesannya ini ya. Ini ada pesannya. Ini di sini juga ada pesan. Dan jangan lupa Bapak Ibu lengkapi dengan foto pendukung. Oke, lengkapi dengan foto pendukung atau gambar. Nah, Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu boleh memanfaatkan gambar animasi atau mungkin gambar yang sesungguhnya. Kalau tadi yang kita gunakan adalah gambar animasi ya. Kalau ini kan objek beneran, gambar orang beneran nih. Oke. Setelah ada foto, maka ada footer ya, footer. Footer jangan lupa bahwa di bawah ini ada kontak. Ya, ada kontak info. Biasanya kita isi dengan akun media sosial ya. Contohnya Instagram, Facebook, Twitter, mungkin YouTube. Gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu sekarang sudah bisa memahami bagaimana cara kita membuat sebuah poster? Boleh Bapak Ibu chat? Ibu Helena, sudah Pak. Oke. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu. Baik. Kita lanjut lagi, ini bagian-bagiannya Bapak Ibu. Ya. Sehingga Bapak Ibu kalau buat nanti minimal ada itu. Cara membuat poster. Kemudian bagaimana membuat poster yang baik. Nah, ini satu Bapak Ibu tujuannya jelas. Ya. Bapak Ibu buat poster harus memiliki tujuan yang jelas. Buat apa nih? Buat promosi, buat informasi, buat mengajak orang lain, atau buat apa? Oke. Yang kedua, nah ini cacing ya. Enak dipandang, sedep. Waduh, nikmat. Nggak ngerusak pandangan ya. Kalau tadi kan merah backgroundnya, tulisannya merah juga. Nah, ini juga menyalahi ya. Harusnya kalau backgroundnya gelap, maka teksnya itu ya harusnya terang gitu ya. Enak dipandang. Enak dipandang ini berlaku bukan hanya untuk diri kita ya Bapak Ibu, tapi juga ini harus berlaku untuk ya siapa orang lain yang bisa melihat. Menurut saya bagus, tapi kebanyakan orang lain menilai apanya yang bagus. Nah, ini juga menjadi masukan ya, Ibu. Yang ketiga, judul. Judul harus menarik, Bapak Ibu. Ya, kalau perlu di luar mungkin di luar pada umumnya, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu boleh nih pilih judul. Apa ya kira-kira? Apa ya?
Biasanya kalau media promosi itu judulnya itu bukan, contoh misalkan diskon gitu ya, diskonnya itu dibesarin, benar-benar dibesarin ya Bapak. Itu menjadi menjadi hal yang wah ini diskon. Kemudian Bapak Ibu di sini yang keempat adalah audiens. Jadi kita itu membuat ini untuk siapa? Ya. Kalau kita kalau ini audiensnya adalah anak-anak, maka kita bisa menggunakan objek atau karakter atau gambar ya yang sesuai. Ya, Bapak Ibu. Kita gunakan objek atau gambar yang sesuai. Contoh kalau anak-anak misalkan, mungkin di situ objeknya juga kita gunakan objek anak-anak yang sifatnya ceria, riang, gembira. Kecuali misalkan ternyata objeknya yang kita letakkan atau gambar yang kita letakkan di situ ternyata gambar orang dewasa misalkan ya. Nah, ini kan tidak peruntukannya gitu ya. Yang kelima, Bapak Ibu harus benar-benar bisa mengatur tata letak, komposisi, layout. Tadi udah sedikit saya jelaskan. Jadi yang paling atas judul mungkin, kemudian di bawahnya ada subjudul, baru objek ya, gambar, dan di bawah nanti ada footer. Susun deh, gimana? Ya. Dan yang keenam adalah materi atau kontennya. Nah, konten ini berisi pesannya, ya, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu kalau sudah punya 6 ini, maka saya yakin pasti Bapak Ibu dilabeli jago poster, ya. Bapak Ibu, saya yakin nih. Oke. Nah, tujuan ini tadi Bapak Ibu memberikan informasi saja atau ajakan untuk berpartisipasi, ya, berdiskusi dan lain-lain. Jadi ini yang dimaksud tadi. Cacing menarik pengunjung melihat dan membaca lebih lanjut di antara jajaran poster yang didisplay di sekitarnya. Kemudian judul pendek, ciri-cirinya yang bagus, pendek, tajam, mengajak, mendorong pembaca untuk membaca lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu tidak mungkin kita membuat poster itu orang lain itu bisa langsung paham dengan isinya ya. Makanya di situ ada kekuatan gambar. Kenapa tadi gambar masker itu dibesarin? Supaya itu menjadi daya tarik. Kalau sudah tertarik dengan gambar itu, orang akan mendekat, kemudian akan membaca secara detail isinya seperti apa. Ya. Oke, ini cacing itu apa Pak? Menarik ya Bapak Ibu. Menarik pengunjung untuk melihat. Terus audiens, mencari tahu audiens yang akan baca poster. Hal ini penting untuk menyusun mulai dari isi ya, judul, kemudian objek mungkin, gambar-gambar dan istilah ilmiah. Oke. Jangan memadati seluruh area poster dengan konten. Nih, catat nih Bapak Ibu. Ya, pastikan poin-poin penting saja. Poin-poin pentingnya saja. Materi yang disampaikan bisa singkat, padat. Nah, tadi Bapak Ibu sudah menjelaskan tuh ya di awal tadi. Nah, ternyata sinkron ya dengan pembuatan poster yang baik. Oke. Nah, prinsip. Ini yang disebut dengan prinsip desain poster ya. Yang perlu dipertimbangkan saat mendesain. Satu, keseimbangan. Ya, Bapak Ibu. Jangan sampai, tadi keseimbangan ya. Jangan sampai Bapak Ibu menyusun layout, space kanan ini lebih besar, kemudian space kiri ini jauh lebih kecil. Ya, jadi harus seimbang. Kemudian ada alur baca. Tadi Pak Penny juga menyebutkan ya. Movement, alur baca. Dari mana dulu nih? Dari atas dulu ke bawah, baru ke atas lagi, ke bawah lagi, atau zigzag ya, ke samping, turun, ke samping lagi. Kemudian di situ ada penekanan ya, ada center of interest. Jadi ini penekanan yang ada di situ. Kalau tadi jelas penekanannya ada di bagian pencegahan ya, Bapak Ibu. Makanya di sana digambarkan ada gambar orang yang menggunakan masker. Oke, irama, dan yang kelima adalah kesatuan. Kesatuan ini artinya bahwa antara objek, antara gambar, antara isi, antara warna ini utuh.
Bapak Ibu menyatu sesuai. Contoh misalkan ya, tadi misalkan ya, di situ kan ada pencegahan ya tadi, pencegahan virus corona. Gimana seandainya kalau gambar itu saya ganti virus, gambar orang yang menggunakan masker itu saya ganti virus corona yang besar. Mungkin itu maknanya akan berbeda, ditangkap akan berbeda oleh orang yang akan membaca. Mungkin dikira poster itu adalah poster informasi tentang corona. Padahal yang diharapkan kontennya yang ada di dalamnya itu adalah poster pencegahan. Ya, nah sehingga ini menjadi penting, Bapak Ibu, kesesuaian konten dengan objek gambar ini menjadi hal yang penting. Dan ini menjadi poin yang kelima, yaitu satu kesatuan. Ya. Yuk, Bapak Ibu, tadi kan sudah mengenal nih ya prinsipnya, keseimbangan, alur baca, kemudian penekanan. Coba Bapak Ibu, ini contoh nih. Bisa nggak Bapak Ibu menilai gambar yang nomor berapa nih? Yang nomor 3 ya. Coba bandingkan nih Bapak Ibu. Bisa nggak Bapak Ibu nih? Apa yang kurang menarik mungkin dari ketiga gambar ini? Boleh beri komentar Bapak Ibu? Tadi kan sudah kenal nih ciri-ciri yang baik seperti apa ya. Oke, di mana Bapak Ibu? Satu pun belum ada yang chat nih. Saya tunggu ya Bapak Ibu. Nah, ini udah mulai nih. Ya, Agus, nggak ada point of view-nya. Oke, satu, bagus Pak. Setuju. Terus, apalagi? Apalagi yang bisa Bapak Ibu nilai? Banyak loh tadi ya Bapak Ibu. Ada layout, apalagi? Mana nih Bapak Ibu? Ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat dan perhatikan di sini, Bapak Ibu melihat apa sih pertama kali yang ada di sini? Yang paling dominan Bapak Ibu lihat tuh apa sih? Tulisannya terlalu padat, terlalu penuh, jadi bingung mau baca dari mana. Alur kurang jelas, gambarnya kurang menarik, judulnya Pak, judul kurang cacing, ya. Biasanya judul. Pemilihan kata kurang bisa dipahami, jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona. Oke, terus Bapak Ibu, mana lagi? Ke-1, pesan khusus untuk petugas kesehatan. Kedua, pencegahan corona. Ketiga, kegunaan olahraga untuk ini Ibu Ika Diansari ya. Oke, terus Ibu Dina Wijayati. Pemilihan kata kurang bisa dipahami. Masih rame jadinya kurang fokus ya. Apalagi Bapak Ibu, gambar membingungkan audiens anak atau dewasa. Nah, oke, udah bisa dibayangkan ya Pak Zidan ya. Yang poster ketiga tulisannya tidak panjang lebar tapi sesuai tujuan. Yang ini ya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau berkomentar? Oke, saya rasa cukup ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, eh, Bapak Ibu memang intinya tidak dapat. Yang poster ketiga tulisannya tidak panjang lebar, tapi sesuai tujuan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya secara kasat mata Bapak Ibu bisa menilai dari ketiga gambar ini mana yang cacing tadi ya. Artinya yang enak dipandang ya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu
yang ingin ditonjolkan sebenarnya kan yang sebelah kanan ya. Yang ingin ditonjolkan adalah jaga diri dan keluarga Anda, gitu ya. Nah, harusnya point of view orang akan melihat pertama kali, harusnya gambar yang besar ya ini. Harusnya adalah gambar orang olahraga ini dibesarin, jadi jangan kecil gini. Harusnya ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian di bagian gejala klinis, ini harusnya mungkin tidak sedominan kita lihat pertama ya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa meniru ini caranya ya. Dan di sini juga secara layout Bapak Ibu kurang rapi ya. Meskipun secara struktur tadi sudah memenuhi syarat bahwa ini adalah poster. Nah, ini masih terlalu dekat ya. Secara keseimbangan ini kurang ya, Bapak Ibu. Oke, mungkin itu. Sehingga kalau kita permak di sini nanti bisa kita lebih perbaiki lagi seperti itu. Lanjut, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba buat poster menggunakan fanengage.com ya. Mari kita simak dan ikuti langkah-langkah berikut. Oke. Nah, sekarang kita waktunya praktek, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di sini silakan nanti Bapak Ibu bisa langsung di sini ya. Oke, mungkin saya ini dulu. Bapak Ibu bisa ketik di sini engage ya. Engage. Oke, kita enter Bapak Ibu. Maka di halaman pertama di sini sudah ada judulnya ya, fan engage. Oke, ini udah Bapak Ibu tinggal klik yang paling atas, design made simple design tool for non-designer. Nah, jadi ini didesain bagi bukan desainer. Kita guru-guru ini kan juga mungkin bukan desainer yang ya profesional, tapi kita berusaha untuk menjadi desainer juga ya. Tapi dengan cara yang mudah ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah halamannya Bapak Ibu. Maka di sini kalau kita overview ke bawah, apa sih yang bisa kita ambil, apa sih yang bisa kita pilih sebenarnya di sini ya. Ini sudah ada ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama ada infografik, kemudian ada timeline, infografis, timeline, mind map, tuh, mind map, terus report, ya, Bapak Ibu bisa cukup banyak ya. Kemudian ada guide, how to nih, misalkan membuat informasi atau infografis how to. Kemudian ada proses, cukup banyak, vision, strategi, nih, dan project management. Nah, kemudian di sini ada tim alignment ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita bisa mengambil beberapa dari bagian ini, maka waduh, cukup banyak yang bisa kita lakukan dengan FinEngage ini ya, Bapak Ibu. Kemudian kita lakukan sign up di sini, Bapak Ibu, sign up for free. Nah, ini saya contoh. Bapak Ibu tinggal klik aja. Nah, sehingga di halaman pendaftaran ini, Bapak Ibu, saya sarankan itu bisa langsung daftar menggunakan akun Google ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menggunakan akun Google. Kita klik aja akun Google ya. Dan kemudian di sini Bapak Ibu pilih akun Google yang mana. Oke, saya pilih salah satu. Oke, misalkan yang ini deh. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita diminta untuk memilih ya.
I'm here for sebagai apa? Kerja kata personal atau school. Karena saya profesinya sebagai guru ya, Bapak Ibu, mungkin saya akan memilih sekolah ya. Nah, kemudian di sini saya merupakan bagian dari organisasi apa. Nah, Bapak Ibu bisa nih dipilih. Ya, saya pilih school atau university. Terus role-nya sebagai apa ya? Sebagai teacher, research, kemudian student misalkan, administrator dan lain sebagainya. Nah, saya sebagai teacher ya, sini. Jadi 3 ini sudah kita pilih dan sudah sinkron, maka kita klik continue. Nah, Bapak Ibu, what you like to create? Ambil 3, select 3 poin. 1, poster. Oke, saya ambil poster dulu. Nah, yang akan kita buat adalah poster ya. Kemudian kita klik continue. Nah, kemudian ambil lagi ya. Oke, sembarang aja saya pilih ini. Kemudian saya pilih ini juga mungkin. Mana lagi Bapak Ibu? Nah, silakan. Nah, ini menarik ya. Klik continue. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita klik next aja gitu ya. Kita next. Nah, cukup banyak yang bisa Bapak Ibu pilih. Di sebelah kiri, kita mulai dari sebelah kiri. Ada recommended, artinya yang direkomendasikan kepada kita. Kemudian di sini ada fitur ya, akses, ada favorit, dan see all template. Kemudian di bawahnya Bapak Ibu kalau ingin memilih infografis, pilih infografis di sini. Nah, ini masih berputar ya Bapak Ibu. Nah, macam-macam nih. Informasional, timeline, list, proses, statistik, ya. Kemudian ada geografi. Aduh, banyak banget. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih nih. Kemudian di bawahnya ada mind maps dan seterusnya. Nah, saat ini kita coba fokus ke bagian poster. Bapak Ibu. Oke. Di sini ada poster. Sehingga kita mencoba untuk mengambil satu poster yang ingin kita edit dari template kita ya. Kira-kira yang mana nih ya, yang menurut kita bagus. Sebagai contoh misalkan di sini ada poster mana ya, cari-cari juga deh ke bawah Bapak Ibu, silakan. Bapak Ibu boleh langsung menirukan ya, jadi bisa langsung praktek nih, kira-kira mana yang pas ya. Oke. Nah, kalau nggak ada yang pas ya Bapak Ibu, nah di sini di engage, di bagian home, klik aja home, kemudian Bapak Ibu misalkan create new, maka di sini juga create design. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kita diarahkan untuk menggunakan template yang ada di sini. Ya, jadi kita itu diberi kebebasan untuk mengedit ya. Oke. Ambil satu bagian Bapak Ibu, kira-kira yang mana? Mungkin yang ini. Saya pilih ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu Bapak Ibu bisa langsung try new editor ya, atau bisa Bapak Ibu pilih tidak, kemudian kita gunakan classic editor ya. Silakan pilih-pilih yang mana. Kalau saya biasanya menggunakan yang try new editor ini ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu explore more template. Oke, bisa kita next. Nah, jadi ini template yang sudah jadi, yang sudah ada Bapak Ibu. Kita bisa memodifikasinya.
menjadi seperti apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pada bagian-bagian ini, Bapak Ibu misalkan ingin mengganti teksnya, boleh Bapak Ibu klik 2 kali di bagian teksnya ini ya. Kemudian Bapak Ibu misalkan ingin mengganti foto, ini Bapak Ibu boleh langsung tinggal diklik, maka di sini ada pilihan foto ya. Nah, bagusnya Bapak Ibu di sini kita bisa melakukan crop circle ya. Misalkan ingin diubah menjadi crop bintang tuh. Ini akan berubah jadi bintang ya. Segitiga seperti ini misalkan. Atau lonjong. Nah, ini bisa menjadi pilihan. Nah, ini beberapa fitur yang ada di findengage.com ya. Oke. Terus ini bisa crop yang lain. Ini crop biasa, Bapak Ibu. Nah, untuk di sini ini ada ikon ya, Bapak Ibu. Nah, di sini untuk ikonnya, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu pilih ikon yang ada di sini, mau yang color atau mau yang monokrom ya. Silakan. Kalau color di sini Bapak Ibu bisa scroll aja ke bawah atau bagian all di sini ya. Nah, ini cukup banyak ya Bapak Ibu, sumor. Tapi masalahnya bisa nggak kalau misalkan saya harus memilih satu misalkan ya. Contoh, pokoknya cukup banyak ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, bagian yang premium dan sekali lagi, bagian yang premium dan apa namanya, di bagian ikon dan premium dan bisnis ini ada pembatasan ya. Jadi kita bisa menggunakan hanya di versi gratis, Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggunakan versi yang oke. Nah, ini ada gambar jelas. Nah, Bapak Ibu misalkan ingin melakukan pencarian yang lain, ya kan? Bapak Ibu misalkan ketik di sini map ya, matematika misalkan. Muncul enggak tuh? Nah, ini cukup banyak juga ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal ambil yang bagian-bagian yang tidak ada tulisan bisnis dan premium. Ya. Oke, kemudian foto. Foto Bapak Ibu bisa ngambil teknologi di sini. Sudah ada teknologinya. Atau mau pakai keyword yang lain ya. Nah, child. Jadi sudah muncul di sini. Oke. Kemudian Bapak Ibu kalau mau menambahkan apa namanya? Menambahkan foto, maka Bapak Ibu bisa di bagian upload ya. Terus di sini di bagian bawah ini ada chart mulai dari tabel, kemudian diagram Bapak Ibu ya. Diagram batang, ini diagram lingkaran. Nah, ini diagram garis ya. Bapak Ibu silakan nanti pilih. Ini QR kode. Jadi Bapak Ibu di sini sudah ada kode QR-nya sehingga Bapak Ibu di sini tinggal mengisikan apa alamatnya. Nah, terus idenya yang ingin diubah di sini ya Bapak Ibu, kita ubah idenya. Kita ubah ini judul ya. Kita ubah misalkan di atas ini nanti PPDB gitu ya. Tapi di sini kan sudah ada nih tulisannya ya Bapak Ibu. Nah, kita ubah misalkan di sini
Oke. Nah, jadi saya ubah di sini Bapak Ibu, fontnya mungkin saya pakai Roboto. Kemudian saya klik, saya pertebal ya Bapak Ibu. Nah, untuk ini saya hapus. Ya. Nah, gambar ini saya beri warna yang lebih cerah mungkin ya Bapak Ibu. Ini kan cuma ide ide ini ya Bapak Ibu. Kurang terang ya. Oke, kita seimbangkan antara kanan dan kiri. Kemudian di sini eh, kita tambahi logo sekolah mungkin ya Bapak Ibu. Kita bisa upload sini. Kemudian saya akan gunakan logo sekolah. Nah, saya sudah punya ya. Oke. Ya, kita seimbangkan antara kanan dan kiri Bapak Ibu. Oke, ini sudah pas. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah gambar-gambar ini kita ubah ya. Ini kita blok. Kemudian kita tarik ke sini Bapak Ibu. Ini kita panjangkan. Apa yang ingin mengapa? Jadi mengapa kok harus bergabung di SD 3 Telogosari gitu ya? Mungkin ini kita bisa sebut alasannya ya Bapak Ibu. Oke. Jadi kita tambah teks Bapak Ibu. Di sini ada teks. Kita pakai yang keping 3 aja. Dan kita tempatkan di sini misalkan. Dan ubah warnanya menjadi warna putih ya. Nah, sudah terlihat sekarang. Ini kita kecilkan. Ibu, oke. Nah, ukurannya mungkin 18. Dan kita ubah jadi Roboto juga ya. Satu. Satu misalkan menjadikan murid itu mandiri ya. Oke, jadi kalau sekolah di sini murid menjadi mandiri. Yang kedua, adalah kreatif dan inovatif ya. Meskipun di sini gambarnya kurang sesuai ya Bapak Ibu. Enggak gambar yang sesuai. Nah, mungkin di replace dengan ini ya. Oke. Setelah itu kita ubah. Mandiri, inovatif, dan kreatif. Terus di sini kolaborasi. Apa ya? Misalkan apa sih yang menjual di situ? Siswanya bisa menjadi seperti apa gitu ya?
Ya, kira-kira seperti inilah ya Bapak Ibu, gambaran aja nih ya. Oke. Kalau ini sudah Bapak Ibu, maka kita tinggal ubah-ubah sedikit. Ubah-ubah. Apa yang akan diubah di sini? Contoh misalkan daftar sekarang juga. Tapi ini saya ubah butuh dan saya cetak tebal misalkan. Tapi posisinya saya ubah ini di bawah. Dan di sini Bapak Ibu, Mohon saya maaf, ganti di icon ya. mungkin pemaparan materinya lagi 5 menit atau 10 menit lagi. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Oke, siap. Habis ini selesai kok, Mbak ya. Jadi di sini kita lengkapi dengan media sosial kita ya, Bapak Ibu. Misalkan Instagram. Oke, ini kita pilih Instagram di sini, Bapak Ibu. Dan jangan lupa warnanya kita ubah menjadi warna putih. Kecilkan dan kita taruh di sini ya. Tambah teks, kita kopikan dari ini. Kita ubah warnanya jadi warna putih. Dan ratanya buat rata kiri ya. Sini tik SDN 3 Glosari. Oke, kalau ada Instagram maka ada Facebook di icon ya. Kita cari yang karakternya sama Bapak Ibu. Nah, ini karakternya sama. Sama-sama kotak ya. Nah, samakan lebarnya. Ini sudah sama. Warnanya kita ubah jadi warna putih. Ini juga. Nah, terus kalau ada Facebook, ada YouTube misalkan ya. Oke, kita cari. Ini YouTube, ubah warnanya putih, Bapak Ibu. Dan kita tarik ke bawah sini. YouTube-nya juga sama. Nah, tuh. Kalau ini sudah, yang kita pasin, apakah ini ada posisi di tengah ya Bapak? Bapak Ibu kalau misalkan mau nambah nomor di sini boleh. Nomor telepon ya yang bisa dihubungi misalkan. Taruh di sini kecil aja gak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian ya, putar dikit. Dan kita ubah warnanya warna hitam ya. Nah, sudah sedikit kelihatan ya Bapak Ibu. Ini apa yang akan kita bangun gitu ya. Terus Bapak Ibu tinggal mengubah aja di sini. Ada pertanyaan?
Ya. Nah, jadi karena semuanya Roboto, Bapak Ibu, maka supaya pesan ini utuh, satu kesatuan, saya menggunakan Roboto semua ya, Bapak. Oke. Ini juga saya buat Roboto, termasuk yang ini juga. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, nah sekarang warna menyesuaikan dengan logo ya Bapak Ibu. Logonya kan warnanya hijau. Nah, kita coba menyesuaikan, mungkin yang ini kita sesuaikan dengan warna hijau. Bisa. Oke, ada kuningnya. Kita ubah ke kuning. Kemudian ada hijau ya Bapak Ibu. Kita ubah ke hijau. Oke. Terus hijau ada birunya. Terus di logo ini juga ada merahnya. Bukan merah tapi lebih kepada ini ya. Oke, ini udah terang. Nah, sekarang kita bisa memilih warna tulisan ini ya. Warna tulisan ini kita samakan dari salah satu ini, Bapak Ibu. Mungkin saya akan pilih warna yang ya. Terus yang bawah ini, adakah warna yang belum tersalurkan? Saya rasa sudah. Mana ya? Oke. Jadi ini sudah jadi ya Bapak Ibu. Kira-kira gambarannya seperti ini. Gambarannya. Biar tidak terlalu banyak warna ya Bapak. Nah, ini Bapak Ibu, sekarang kita waktunya publish, kita share, kita download. Nah, ini kelemahannya ya mungkin Bapak Ibu apa namanya di fan engage ya. Jadi di sini Bapak Ibu kalau mau download itu harus di apa harus berlangganan dulu ya. Tetapi Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu semua proyek yang ada di sini itu tersimpan dengan rapi. Nah, seandainya Bapak Ibu ingin menggunakan, maka bisa langsung menggunakan dari yang disediakan ya. Kita klik publish di sini. Kemudian Bapak Ibu momen baik. Oke. Bapak Ibu bisa klik copy link ya. Copy link. Kemudian sekarang Bapak Ibu bisa melihat ya infografis yang sudah saya buat, bukan infografis ya, tapi poster ya. Sehingga kalau saya setel di sini, saya putar di sini Bapak Ibu, maka ini akan jadi tampil ya. Bisa terlihat Bapak Ibu? Ini masih loading ya. Nah, sehingga kita nyetelnya itu
bisa kita full screen dari sini ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi sangat detail ya, Bapak Ibu. Dan ini bisa dijadikan sebagai alternatif bagi kita untuk membuat desain poster ya, buat desain poster, Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira yang dapat saya bagikan. Saya di sini hanya mengedit contoh yang sudah ada, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi untuk di apa namanya di platform ini Bapak Ibu bisa mencari infografis, kemudian mind map juga, kemudian ada diagram juga, ada presentasi juga ya Bapak Ibu. Oke, ada poster, ada sosial media, dan masih banyak yang lainnya, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin ada hal yang belum dimengerti atau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan. Dan untuk itu saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Noval atas penjelasan materinya pada malam hari ini. Tadi Bapak Ibu dijelaskan tentang cara membuat poster yang menarik, Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Baiklah, langsung saja kami buka sesi pertanyaan atau diskusi. Jika Bapak Ibu mau bertanya, silahkan memanfaatkan fitur raise hand pada Zoom meeting ini, atau Bapak Ibu bisa menulis di kolom chat jika Bapak Ibu terkendala sinyal. Silahkan Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan memanfaatkan fitur raise hand pada Zoom meeting ini. Belum ada ini Pak. Oh ini ada. Bapak Agus, silahkan Bapak Agus. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Nopal, terima kasih Ibu Molinda. Terima kasih ilmunya Pak Nopal. Dan untuk pertanyaannya mungkin saya hanya nanyanya setelah selesai di share tadi, karena kelemahannya kan download harus bayar tuh ya. Jadi kalau misalnya untuk share tadi, apakah bisa dicetak dari hasil share itu gitu? Kalau misalnya kita mau masuk ke apa ya, ke percetakan gitu Pak. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak. Jadi ini menjadi catatan ya, Bapak Ibu. Kadang kan kita buat poster itu untuk dicetak, benar ya Pak Agus. Begini. Jadi Bapak untuk biar agar bisa apa? Agar bisa dicetak, memang di sini format downloadnya itu bisa PNG ya, atau bisa PDF atau PowerPoint. Nah, cuman sayangnya Bapak untuk fitur yang free itu masih belum bisa ya. Artinya kita belum bisa mendownload hasil proyek kita itu dalam format PNG langsung dari platform ini, ya. Nah, tetapi Bapak seandainya ini misalkan kita screenshot gitu ya, mungkin terbatas juga ya, terbatas dalam hal kualitas gambar yang akan kita ambil atau akan kita screenshot itu juga mungkin lumayan kecil gitu ya. Tidak seperti hasil download dari platform. Mungkin itu Pak ya kelemahannya juga. Bagaimana Bapak Agus? Jadi intinya untuk dicetak, kalau untuk dicetak ini kan harus download dan itu harus berbayar ya Pak. Jadi Iya, kalau untuk screenshot mungkin nanti pecah gambarnya, jadi resolusinya nggak bagus gitu ya. betul Pak. Baik, terima kasih Pak Nopal. Ya, baik Pak, sama-sama. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa memanfaatkan fitur raise hand. Silakan Bapak Ibu. Yuk.
Nah, ini di kolom chat ada juga. Suaranya kecil. Boleh tidak menggunakan HP katanya dari Pak Andi ya. Silakan Pak, mungkin menjawab di kolom chat. Ya, untuk di HP Bapak Ibu sama, Bapak Ibu bisa mengakses layanan website. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk di sini ya, tinggal masuk eventengage.com ya. Jadi saya kirim nih. Jadi sama ya Bapak Ibu. Ini juga bisa diakses di HP. Cuman Bapak Ibu kalau di HP mungkin jauh lebih terbatas ya, karena apa namanya? Ya itu tadi, mungkin jempol kita yang terlalu besar gitu ya. Kalau ada objek yang kecil kan susah juga tuh jempol yang kebesaran kayak punya saya misalkan. Yang lebih terbiasa menggunakan laptop ya atau PC. Mungkin itu aja Pak Maulida ya. Ini ada Pak Hasbuni juga yang tanya nih Pak Maulinda di kolom chat. Silakan Pak, yang bertanya di kolom chat bisa langsung dijawab aja. Oke. Nah, ada juga yang tanya tentang barcode ya Bapak Ibu. Mari kita coba sekali lagi ini kita coba ya Bapak Ibu. Saya share screen di sini. Oke. Sudah masuk ya Bapak Ibu? Nah, di sini Bapak Ibu kalau kita akan mengubah ukuran, ini akan kita ubah ukuran, maka di sini ada edit page ya. Edit page size. Oke. Nah, ini bisa kita ubah. Kita akan mengubah bentuknya apa? Apa presentasi, A3, A5 ya. Bloid, legal, dan seterusnya. Nah, atau mungkin kalau kita buat Instagram post, Facebook post, dan seterusnya. Coba deh kita ubah menjadi misalkan jadi Instagram post misalkan. Nah, maka di sini akan menjadi persegi ya Bapak Ibu. Akan menjadi, coba kita lihat tuh. Nah, jadi ini akan menyesuaikan ya. Oke. Jadi akan jadi persegi ya. Kemudian kalau ingin mengubah yang lain atau di custom Bapak Ibu boleh di sini tinggal diketik aja. Nah, kemudian kita ganti barcode ini gimana Pak caranya? Nah, Bapak Ibu bisa klik bagian QR code yang ada di sini. Kemudian Bapak Ibu tinggal masukkan contoh punya saya misalkan https sdn3 telogosari.sch.id ya Bapak Ibu. Oke, nah ini adalah QR kodenya. Tinggal kita generate, maka kita bisa langsung gantikan yang ada di sini. Nah, sudah ada. Terus sekarang kita tinggal ya, kita sesuaikan ukurannya Bapak Ibu. Geser-geser ya. Oke. Ya. Jadi ini caranya Bapak Ibu tadi udah barcode udah ganti lebar ukuran sudah. Bapak Ibu tinggal kita sesuaikan aja. Mungkin itu jawabannya. Siapa? Mungkin ini ada yang bertanya lagi. Oh ada nih, ada Ibu Ika Dian Saria. Nah Ibu, apakah Fan Engage ini bisa terhubung dengan akun Belajar ID ya? Nah, tadi kan di bagian awal itu kita menggunakan akun Google ya. Jadi Bapak Ibu saat mendaftar pertama itu bisa menggunakan akun Google.
boleh menggunakan akun Belajar ID. Ya, silakan dicoba Bapak Ibu. Tapi kalau saya lebih senang pakai akun pribadi ya Bapak Ibu. Kecuali Canva kemarin itu karena ada kerjasama, sehingga akun Belajar ID kita itu bisa pro, Canva for Edukasi. Oke, itu Mbak Maulinda. Baik, baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih pada Bapak Naufal Abdillah SPDGR atas penjelasan materi pada malam hari ini. Kami cukupkan Bapak Ibu. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu mengenai dokumen presensi, sertifikat atau yang lainnya, dan materi. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kami akan kirimkan melalui WhatsApp group. Dan kami cukupkan, terima kasih, sampai bertemu kembali besok malam hari kedua. Dan Bapak Ibu bisa berdiskusi melalui WhatsApp group. Jika WhatsApp group sudah dibuka Bapak Ibu bisa bertanya-tanya langsung bersama Bapak Naufal. Terima kasih, sekian, dan terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inspiratif Indonesia. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa lagi. Semangat Bapak Ibu, ya kami tunggu karya-karyanya.